Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa azimina wa syafi'i dhunubina Abil Qasimil Mustafa Muhammad ibn Abdillah. Allahumma shalli ala Muhammad Wa ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin. Wal la'nu da'im ala a'daihim min al-an ila qiyami yaumiddin. Assalamu alayka ya Aba Abdillah وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. إخواني المؤمنين, alhamdulillah, kendati dalam suasana yang kurang menguntungkan, namun Allah Subhanahu wa ta'ala memberi taufik kita, memberi semangat kita untuk menghidupkan malam-malam Husainiyah, yang mana ihya layali Muharram untuk mengenang Al-Imam Abi Abdillah Al-Husain adalah sesuatu yang menjadi kebutuhan kita. Sekali lagi bahwa apa yang sedang dialami oleh masyarakat dunia justru tidak mengendurkan semangat para pecinta Abu Abdillah Al-Husain, namun justru memberi semangat baru dan memberi warna baru sebagai bukti kesadaran kita akan bagaimana kita harus mempertahankan ideologi kita, dan pada waktu yang sama bagaimana kita juga mengindahkan semua arahan dan nasihat kesehatan yang disampaikan oleh ahli-ahli kesehatan. Alaihal, bahwa menghidupkan malam-malam Muharram dalam suasana seperti ini justru kita melihat ada kesemarakan yang sangat luar biasa. Majlis-majlis duka yang digelar untuk mengenang Abu Abdillah jauh lebih banyak, walaupun mungkin jumlah para pesertanya sedikit karena memang ada keterbatasan seperti yang sudah kita ketahui. Namun kemudian ala kulli hal, majlis-majlis seperti ini tidak lagi mampu dibendung kreativitas para pecinta Ahlul Bait, justru memanfaatkan momen ini untuk menyemarakkan, untuk mensyiarkan, sehingga rumah-rumah berubah menjadi majlis aza melalui tayangan-tayangan langsung maupun melalui tayangan-tayangan ulang yang selalu dinanti-nanti dan dirindukan. Ikhwanul Mukminin, sebelumnya saya meminta maaf kepada para asatid karena saya harus berbicara sementara ada yang tentu lebih pantas untuk menyampaikan materi untuk memperkaya pemahaman kita tentang pelajaran-pelajaran besar pada tragedi Asyura, pada peristiwa yang menimpa Abu Abdillah Al-Husain. Ikhwanul Mukminin, kita menyadari bahwa hidup ini adalah pilihan. Hidup ini penuh dengan tantangan.
betapa banyak dan betapa sering, bahkan boleh jadi sepanjang hidup kita berhadapan dengan sebuah kondisi yang menuntut kita untuk menentukan pilihan kita. Pilihan apapun yang akan kita ambil, tentu pilihan itu berkonsekuensi. Ada konsekuensi yang harus ditanggung atas setiap pilihan yang dipilih oleh setiap manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ikhtiar kepada manusia untuk menentukan pilihannya. Sekali lagi bahwa kehidupan ini adalah pilihan. Dan seringkali pilihan itu menghadirkan konsekuensi yang cukup beresiko, sehingga akan menjadi berat bagi seorang untuk menentukan pilihannya. Apabila pilihan-pilihan itu tidak memunculkan konsekuensi yang beresiko, boleh jadi pilihan itu akan dengan mudah kita tentukan apa yang harus kita pilih. Namun ketika pilihan itu harus menuntut kita untuk menghadapi sebuah tanggung jawab, sebuah konsekuensi yang sangat berat, yang boleh jadi akan merampas kenikmatan-kenikmatan yang menjadi cita-cita kita, merampas masa depan kita. Karenanya dalam suasana semacam demikian, pilihan itu menjadi sesuatu yang sangat berat. Walaupun tidak berarti mustahil untuk kita tentukan. Karena apapun pilihan kita, pilihan itu ada konsekuensinya. Apapun yang kita tentukan dari pilihan kita, maka pilihan itu tetap akan ada konsekuensi di dalamnya. Di hadapan kita ada cuma dua pilihan. Jalan yang menyampaikan kita kepada surga dan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jalan yang akan menjerumuskan kita kepada neraka dan murka Allah. Itu yang selalu kita hadapi dan kita harus menentukan pilihan kita. Sekali lagi, ini bukan sesuatu yang khas bagi kita atau sesuatu yang khas bagi orang-orang yang hidup di zaman kita. Namun inilah kehidupan manusia. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan berbagai macam kisah umat-umat terdahulu, baik kaitannya dengan para nabi maupun tidak terkait secara langsung dengan para nabi. Ada kisah-kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Tentu kisah-kisah itu adalah sebuah pelajaran agar kita menyadari bahwa kondisi seperti yang Allah ceritakan dalam sebagian ayat-ayat Al-Quran itu akan terjadi dan akan terulang, dan kitalah yang akan menghadapi situasi seperti yang diceritakan di dalam kisah-kisah tersebut. Pada malam hari ini saya ingin mengajak antum sekalian untuk merenungkan satu cerita, satu fragmen dari cerita Nabi Allah Musa. Tentu Nabi Allah Musa adalah salah satu di antara para nabi yang kisahnya begitu banyak disebutkan dalam Al-Quran. Cerita yang sangat detail, mulai kelahiran Musa hingga masa kenabiannya diceritakan dengan cukup rinci di dalam ayat-ayat Al-Quran. Dan setiap dari poin pada cerita Nabi Allah Musa mengandung pelajaran yang sangat besar. Pelajaran yang akan membekali kita tentang apa yang harus kita ketahui dan apa yang harus kita ambil pelajaran darinya. Ringkas kata bahwa ketika Musa ala nabiyina wa alihi wa alaihi salam datang atas perintah Allah menemui Fir'aun dan membawakan bukti-bukti, kemudian mengajak Fir'aun untuk menerima keesaan Allah, mengakui kerasulan Musa, dan membebaskan Bani Israel dari cengkraman, siksaan, dan kekejaman kekuasaannya. Mukjizat demi mukjizat ditunjukkan, namun Fir'aun
menganggap bahwa mukjizat yang dibawa oleh Musa itu adalah kemampuan Musa dalam dunia sihir. Makanya kemudian dia berusaha mendatangkan pakar-pakar sihir terhebat di zamannya untuk menghadapi Musa dan mematahkan serta mengalahkan keahlian Musa dalam menyihir. Dalam anggapan Fir'aun seperti itu. Fajumi'as saharatu, maka para tukang sihir dikumpulkan. Setelah mereka berkumpul dan Fir'aun menyampaikan apa yang menjadi keinginannya, apa yang menjadi tujuannya mereka didatangkan, para tukang sihir itu, karena memang profesinya adalah sebagai tukang sihir, hidup mereka untuk mencari nafkahnya pun juga dari menyihir, maka ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa. Yang memanggil adalah seorang penguasa yang tentunya imbalannya akan juga sangat luar biasa. Ketika para tukang sihir itu datang, yang terlontar dari lisan mereka, yang ada di pikiran mereka hanya ingin mencari upah sebesar mungkin dari Fir'aun sebagai imbalan. A'inna lana la ajron, apakah untuk kami ada upah yang besar yang kamu janjikan? Maka Fir'aun mengatakan, na'am, bukan cuma upah yang akan saya berikan kepada kalian, tetapi kalian akan menjadi orang-orang yang muqarrabun, yang akan kami beri kedudukan istimewa dalam jajaran kekuasaan di kerajaan Fir'aun. Maka ditentukan hari untuk mereka adu tanding dengan Musa. Setelah manusia dikumpulkan sebagai hari yang sangat bersejarah menurut Fir'aun, karena dia akan mengalahkan Musa dengan anggapan bahwa para tukang sihir bukan cuma satu yang terhebat di zamannya. Ketika mereka sudah datang, terjadi tawaran, apakah engkau duluan wahai Musa yang melemparkan alat sihirmu atau kami? Maka Musa mengatakan, bal alqu, kalian lemparkan dulu. Cerita ini disebutkan dalam surat Al-A'raf, sebagaimana juga disebutkan dalam surat Asy-Syu'ara. Dengan cerita yang bermiripan, ada sedikit keistimewaan pada masing-masing cerita dalam dua surat tersebut. Alaihal, mereka melemparkan, bal alqu ma antum mulkun, tetapi kalian lemparlah apa yang kalian ingin lemparkan. Demikian yang disebutkan dalam surat Al-A'raf. Dalam surat Asy-Syu'ara disebutkan, mereka melemparkan hibaluhum wa isiyahum, tampar-tampar yang dijadikan alat untuk menyihir, dan tongkat-tongkat mereka lemparkan. Maka mereka saharu a'yunan nas, mereka mampu menyihir mata-mata manusia sehingga melihat seakan tampar-tampar yang dilemparkan dan tongkat yang dilemparkan itu berubah menjadi ular betulan. Padahal kenyataannya tetap tampar ya tampar, tongkat ya tongkat, mata mereka yang disihir. Setelah menyaksikan demikian, ini tentu mengkhawatirkan. Orang-orang juga mulai ketakutan menyaksikan tampar yang seketika berubah menjadi ular-ular besar. Maka setelah itu Nabi Allah Musa melemparkan tongkatnya, maka seketika tongkat itu berubah menjadi ular betulan dan melahap habis semua tampar dan tongkat yang dilemparkan oleh para tukang sihir. Di sini para tukang sihir menyaksikan bahwa tongkat Nabi Allah Musa benar-benar berubah menjadi ular. Bukan mereka yang disihir, karena mereka yakin tidak ada yang mampu menyihir mereka. Ya. Mereka lah pakar sihir, mereka lah yang menyihir orang. Kalau mereka tidak mungkin bisa disihir. Kemampuan sangat luar biasa. Karenanya para tukang sihir kemudian menyaksikan, ini benar-benar bukan sihir yang dibawa oleh Musa. Kita sedang ditipu oleh Fir'aun. Fir'aun yang mempropagandakan bahwa ada tukang sihir yang mengaku sebagai nabi namanya Musa.
kalian harus kalahkan. Ternyata Musa bukan tukang sihir. Musa benar-benar seorang yang mendatangkan, membawa sesuatu yang jauh lebih hebat dari sihir. Bahkan dia bukan bagian dari sihir itu sendiri. Bukan sihir Musa lebih hebat dari sihir mereka. Yang tahu bahwa ini sihir atau bukan sihir, ya pakar sihir. Kalau kita sedikit-sedikit mengatakan kena sihir, ya. Ada orang sakit perut mengatakan disihir jirannya. Kenapa? Tidak ngerti. Sama orang yang pakar sihir mengatakan tidak, ini bukan kena sihir, ini memang sakit, harus dibawa ke dokter. Alaihal, para tukang sihir itu kemudian memahami bahwa ini adalah benar-benar mukjizat. Sekarang orientasi yang tadinya ada di pikiran para tukang sihir, mereka ainnalana la ajron, yang menjadi pikiran mereka upah, minta bayaran yang sebesar mungkin. Sekarang dalam waktu cuman menitan, kesadaran para tukang sihir itu berubah, menyaksikan bahwa ini bukan sihir, dan kemudian langkah berikutnya bahwa harus mengakui bahwa ini bukan sihir. Tidak cuman mereka memahami, kemudian mereka simpan tetap dengan sikap angkuh mereka mengatakan bahwa apa yang dibawa Musa adalah sihir dan cuman sihirnya lebih hebat dari sihir kita. Tidak. Sekarang para tukang sihir benar-benar berhadapan dengan sebuah kondisi di mana mereka harus memilih sikap. Pilihannya imma mengakui Musa sebagai seorang utusan Allah atau mengikuti propaganda Fir'aun yang mengatakan Musa adalah seorang pembohong. Pilihannya hanya dua. Dan masing-masing dari pilihan ini ada resiko, ada konsekuensi. Ketika para tukang sihir berpihak kepada Musa, mengimani Musa, mengambil pilihan untuk bergabung dengan Nabi Allah Musa, tentu akan ada resiko. Resiko yang walaupun belum dilontarkan oleh Fir'aun, sudah bisa dibaca bahwa pasti Fir'aun akan murka. Dan murkanya seorang Fir'aun tidak cukup dengan ocehan atau hardikan atau caci maki. Pasti akan melakukan tindak kekerasan yang sangat luar biasa, penyiksaan yang sangat luar biasa. Sudah terbayang ada konsekuensi demikian. Namun apabila dia bergabung dengan Fir'aun dan menentang utusan Tuhan, juga ada resiko. Sama-sama beresiko. Kehidupan ini adalah pilihan dan masing-masing dari pilihan ada resiko. Namun para tukang sihir yang dihadirkan oleh Musa, yang beberapa waktu sebelumnya adalah orang-orang yang pendosa, orang-orang yang orientasinya hanya murni dunia. Tidak ada kecuali bagaimana mereka bisa menikmati kehidupan dunia. Ketika mampu bergabung dengan Fir'aun, itu artinya puncak prestasi seorang yang ingin menikmati kenikmatan-kenikmatan dunia. Namun Allah menceritakan lain dalam ayat-ayat Al-Quran. Justru para tukang sihir itu langsung merebahkan jasad mereka, meletakkan dahi mereka di tanah dan sujud, kemudian mengakui bahwa Musa adalah utusan Allah. Ketika Fir'aun menyaksikan yang demikian dan menyaksikan bagaimana para tukang sihir mengatakan kami beriman dengan Rabbi Musa wa Harun, dengan Tuhannya Musa dan Harun, Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Fir'aun masih ingin menampakkan kecongkakannya walaupun berbalut dengan kedunguan yang sangat kental. Dia mengatakan a'amantum lahu qabla an adzana lakum. Apakah kalian beriman kepada Musa sebelum aku izinkan? Seakan Fir'aun punya
kekuasaan untuk bisa memaksa hati dan pikiran orang-orang yang ahrar, yang merdeka. Fir'aun bisa melakukan apapun terkait dengan fisik hamba yang merdeka. Namun Fir'aun tidak bisa menguasai, tidak bisa mengontrol, tidak bisa membatasi hati dan pikiran orang yang sudah mampu melepaskan dirinya dari belenggu-belenggu egonya. Karena ketika Fir'aun mengatakan, apakah kalian beriman kepada Musa sebelum aku izinkan? Fir'aun kemudian mengancam, resiko yang kalian akan terima apabila kalian bergabung dengan Musa, la uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin thumma la usallibanna. Kalian akan aku potong tangan kalian secara silang. Tangan kanan kalian saya akan potong, berarti kaki kiri kalian yang akan saya potong. Kemudian dalam keadaan hidup-hidup kalian akan saya salib. Saya akan letakkan di tiang salib sebagai penyiksaan. Ini ancaman Fir'aun kepada mereka. Dan untuk mengelabui masyarakat yang sudah dihadirkan oleh Fir'aun untuk menyaksikan kekalahan Musa dalam anggapan Fir'aun, namun justru sebaliknya yang terjadi, maka Fir'aun harus juga memainkan otaknya. Fir'aun tidak mungkin jadi penguasa Mesir kecuali dia yang cerdas, ya. Kalau dia orang yang dungu, tidak mungkin dia mampu membodohi orang satu Mesir, ya. Ini jelas orang hebat, ya. Punya strategi yang sangat luar biasa, strategi yang selalu ditaklidi, diikuti oleh penguasa-penguasa zalim di sepanjang zaman. Salah satunya adalah apa? Melakukan penipuan untuk membodohi masyarakatnya. Kalian jangan terkecoh dengan para tukang sihir ini. Tukang sihir ini sudah bersekongkol dengan Musa untuk mengeluarkan kalian dan mengusir kalian dari negeri kalian. Sudah tidak bisa mengontrol para tukang sihir, masyarakat dibakar semangatnya, dibakar emosinya agar melakukan tindakan kekerasan juga terhadap para tukang sihir. Innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihr. Ini sudah ada persekongkolan antara kalian dengan Musa. Musa ini adalah guru kalian. Karena kalian cuma berpura-pura, ini sekedar sandiwara kalian saja. Namun itu pun tidak mampu menipu banyak orang. Alaihal, ringkas kata bahwa para tukang sihir dengan ancaman itu sama sekali tidak gentar. Ada satu pernyataan tegas dari para tukang sihir ketika diancam untuk dibunuh dengan cara keji, dicincang tangannya, dipotong kanan, kaki kiri, dan disalib dalam keadaan hidup-hidup. Apa kata para tukang sihir? Iqdhi ma anta qul. Lakukan apa yang kau inginkan, wahai Fir'aun. Habisi apa yang menjadi hak kami. Tetapi itu hanya kamu yang mampu cuman menghabisi kehidupan dunia kami. Kamu paling banter bisa membunuh kami, dan itu artinya kamu merampas hak hidup kami. Namun setelah itu apa? Innama taqdi hadhil hayatad dunya. Yang kamu cuman bisa lakukan menghabisi nyawa kita. Tetapi kita tidak akan memilih kenikmatan sesaat bersamamu dengan resiko siksa abadi oleh Tuhan Musa. Karena kami menentang Tuhan Musa. Kami lebih memilih selamat abadi di akhirat, walaupun dengan resiko kami mendapatkan siksamu di dunia ini. Kemudian dalam ayat lain disebutkan, Inna ila rabbina lamunqalibun. Kami akan kembali kepada Tuhan. Dan keputusan kami untuk memilih kembali kepada Tuhan tidak bisa digoyang, tidak bisa
loyokan semangat kami hanya oleh ancaman-ancaman semacam demikian. Karena kami sebagai tukang sihir sudah terlalu banyak berbuat dosa. Kami kembali kepada Tuhan karena kami punya pengharapan yang besar bahwa Tuhan akan memaafkan khotoyana. Kami bukan cuma satu khoti'ah yang kami lakukan, bukan cuma satu dosa, kami terlalu banyak dosa. Sebagai tukang sihir mungkin sudah menyakiti orang, mungkin sudah membunuh orang dengan kemampuan sihir kami. Itu semua adalah dosa. Tetapi kami menyadari bahwa pintu taubat bisa kita ketuk ketika kita bergabung dengan Nabi Allah Musa. Apabila kita membaca cerita-cerita tentang para tukang sihir, kita bisa melihat bahwa ini seakan mereka itu adalah lulusan didikan para nabi yang berpuluh-puluh tahun. Sementara baru ketemu dengan Nabi Musa hanya menitan. Namun kemampuan pemahaman mereka tentang akhirat, pemahaman mereka tentang Tuhan melebihi orang yang mungkin bertahun-tahun mempelajari ilmu teologi dan bimbingan yang sangat luar biasa yang dibimbing langsung oleh para nabi. Sangat luar biasa. Punya pemahaman yang luar biasa. Alaiha, ringkas kata, kita tentu ingin mencari tahu apa kira-kira yang melatar belakangi pilihan yang penuh resiko tetap dipilih oleh orang-orang seperti para tukang sihir Fir'aun. Karena kita juga akan menghadapi itu. Serius atau tidak, konsekuensi yang menghadang kita, yang pasti pilihan kita cuma dua, jalan menuju surga atau jalan menuju neraka. Apa yang bisa memberi semangat kita untuk agar pilihan kita ini tepat? Para ulama menyebutkan ada dua paling tidak. Yang pertama, fahami tentang resiko dan konsekuensi dari masing-masing pilihan kita. Ketika kita ingin menentukan pilihan kita, pelajari, cari tahu konsekuensi dari masing-masing pilihan. Karena kita harus memilih, kita tidak bisa netral, harus memilih. Dan pilihan itu masing-masing punya konsekuensi. Tinggal kita pelajari konsekuensinya. Dalam kasus para tukang sihir, konsekuensi yang jelas ketika mereka bergabung dengan Musa adalah menghadapi siksaan yang keras dari Fir'aun, yang ujungnya adalah merenggut semua yang menjadi hal indah dalam kehidupan kita, yang menjadi hal kenikmatan dalam kehidupan kita. Itu yang akan direnggut. Namun apabila kita bergabung dengan Musa, konsekuensinya jelas, mendapatkan kenikmatan yang abadi. Berarti ketika kita telah mengetahui konsekuensi dari pilihan kita, kita berarti telah memiliki satu senjata yang cukup handal untuk kita tidak keliru dalam menentukan pilihan kita. Setelah memahami konsekuensi dari masing-masing pilihan kita, apakah kemudian dengan pasti kita mampu memilih? Belum tentu. Masih butuh kepada syarat yang berikutnya, yaitu tinggal butuh kepada sedikit tekad. Bukan tekad yang sangat luar biasa, sekedar membutuhkan sedikit tekad kita, keberanian kita untuk menantang resiko, untuk mengambil resiko. Karena setelah kita tahu ada resiko, kita dituntut punya keberanian untuk mengambil sikap. Namun tentu apa yang akan membuat hati kita mantap untuk menentukan pilihan itu? Sekali lagi, kembali kepada syarat yang kedua. Yang pertama, ketika kita miliki dengan yakin, bukan cuman masih semu, kita yakin benar bahwa kesudahan pilihan kita adalah surga dan ridha Allah, maka apapun yang mungkin menghadang kita dalam konsekuensi dari pilihan kita akan menjadi
sesuatu yang kita abaikan. Walaupun tetap kita harus memohon kepada Allah kesabaran, keteguhan, seperti yang juga diajarkan oleh para tukang sihir itu. Afrigh alaina sabran. Ya Allah, tuangkan secara total, sehingga seakan kalau itu kesabaran itu ada di sebuah wadah, tuangkan ke hati kami sampai kosong di wadah itu. Artinya penuhi hati kami dengan kesabaran. Karena mengambil resiko, menantang resiko butuh kepada kesadaran, butuh kepada kesabaran, tidak sekedar butuh kepada pemahaman. Alaihal, apa yang dialami oleh para tukang sihir Fir'aun itu pasti akan terulang dalam sejarah umat manusia. Namun sebagian manusia, seperti digambarkan dalam Al-Quran, mereka lebih menyukai yang kontan ketimbang yang tidak kontan, masih berupa janji. Dan ada satu pelajaran yang sangat mengerikan, miris rasanya, tapi itu dianggapnya sebagai bahan pelajaran bahasa Arab mahfudhot untuk hafalan anak-anak TK, anak-anak ibtidai. Padahal kalau itu masuk ke pikiran mereka dan itu mampu mewarnai cara berpikir mereka, mereka akan menjadi orang-orang yang sulit menentukan pilihan dengan tepat. Apa makalah itu? Baydatul yaum khairun min dajajatil ghad. Telur sekarang lebih baik daripada ayam utuh tapi besok. Telur khalas di depan mata kita makan. Ayam masih besok. Boleh jadi besok itu benar ada, ayamnya ada, bukan cuman janji palsu, atau kitanya yang mati duluan sehingga tidak mendapatkan ayam. Daripada lah ayam wala telur, ahsan telur tapi sekarang. Ini makalah yang sangat mengerikan. Kalau anak didik kita sudah dididik semacam demikian, dia akan memilih yang kontan walaupun sedikit. Apalagi kontan itu tidak beresiko. Sementara yang besar namun masih belum ada di hadapan kita, itu sangat beresiko. Allah menyebutkan bahwa manusia bal tuhibbunal ajila. Kalian lebih menyukai yang cepat kalian dapat, dunia. Alaihal, bagaimana kita bisa menentukan pilihan dengan baik? Sekali lagi bahwa memahami konsekuensi dari masing-masing pilihan kita, dan kedua, menyiapkan mental kita untuk menghadapi resiko apapun yang mungkin akan menghadang kita atas pilihan yang telah kita tentukan. Hal yang serupa juga terjadi pada peristiwa Karbala. Ada orang-orang yang sukses dalam menentukan pilihannya, dan ada orang-orang yang gagal dalam menentukan pilihannya. Umar bin Sa'ad salah satu contoh orang yang gagal dalam menentukan pilihannya. Dia pikirannya terprovokasi, pikirannya tercemari oleh baydatul yaum khairun min dajajatil ghad. Lebih baik sekarang, walaupun cuman sekedar menjadi gubernur wilayah Roy, daripada surga yang luasnya arduhas samawati wal ardh. Tapi itu masih nanti. Yang sekarang di depan mata kita ada janji dari sang amir untuk ditetapkan menjadi gubernur Roy. Dia mikir. Ketika ditawari oleh Ubaidillah bin Ziyad untuk mengawal pasukan, memimpin pasukan memerangi Al-Husain, dia mengatakan, tapi kami telah mendapatkan surat SK pengangkatan untuk menjadi gubernur di Roy. Kata Ubaidillah bin Ziyad, iya, kamu tapi harus jalankan perintah dan tugas yang satu ini dulu. Kalau tidak, maka kami akan batalkan surat pengangkatan itu. Mulai goncang. Pada dasarnya dia awalnya tidak terbayang oleh dia harus memerangi Al-Husain alaihissalam. Namun ketika dihadapkan dengan dua pilihan,
memilih menjadi gubernur Rai atau memilih menjadi penghuni surga bersama Al-Husain, maka dia lebih memilih Ar-Rai. Gagal dalam menentukan pilihan. Dia pulang ke rumahnya, mengumpulkan teman-teman dekatnya, bermusyawarah, dan semua mereka mengatakan jangan kamu terima tawaran Ubaidillah bin Ziyad untuk memimpin pasukan untuk memerangi Al-Husain alaihissalam. Sampai besok paginya dia tentukan pilihannya bahwa saya akan terima surat pengangkatan saya menjadi panglima perang untuk memerangi Al-Husain. Berangkatlah dia ke Karbala. Gagal dalam menentukan pilihan. Dan ujungnya seperti makalah yang tadi saya sebutkan. Dia mengatakan, unbitu, saya diberitahu bahwa ada surga, ada neraka. Surga bagi orang-orang yang taat dan neraka bagi orang-orang yang membangkang. Namun itu masih berita. Kalau nanti memang itu benar adanya, setelah membunuh Al-Husain saya akan tobat. Jadi dapat dua-duanya. Akhir dari perjalanan Umar ibn Sa'ad menjadi orang yang tidak percaya kepada Allah dan tidak percaya pada hari akhir. Kita saksikan contoh manusia yang sukses dalam menentukan pilihannya adalah Al-Hur ibn Yazid Ar-Riyahi. Orang yang kalau kita boleh katakan yang paling bertanggung jawab atas terpojoknya Al-Husain dan rombongannya ke padang Karbala adalah Al-Hur bin Yazid Ar-Riyahi. Dia orang yang pertama ketemu dengan rombongan Al-Husain. 1000 pasukan dia pimpin. Orang yang juga menginginkan untuk mendapatkan imbalan besar dari Ubaidillah bin Ziyad. Dengan memimpin pasukan untuk menghalau Al-Husain, dia mengharap jabatannya akan dinaikkan, upahnya juga akan ditingkatkan. Dia yang kemudian menghalau agar Al-Husain tidak terus melanjutkan perjalanannya menuju kota Kufah. Sampai terjadi deal antara Al-Husain dan Al-Hur. Tidak melanjutkan perjalanan ke Kufah, tidak juga menuju balik ke kota Madinah. Maka digiring sampai ke padang Karbala. Sesampai di Karbala, pada tanggal 2 Muharram, Al-Husain bertanya, apa nama tempat ini? Jawaban demi jawaban, sampai di antara jawaban yang disampaikan oleh para sahabatnya, nama tempat ini adalah Karbala. Maka Al-Husain spontan mengatakan Karbun Wabala. Ini tempat adalah tempat duka. Di sini tempat kita akan tercucur darah-darah kita. Di sini kelak jasad-jasad kita akan dicabik-cabik oleh tombak dan pedang. Turunkan semua perbekalan. Maka dibangunlah tenda-tenda. Tanggal 2 Muharram. Pasukan kemudian terus berdatangan sampai pada tanggal 6, tanggal 7 pasukan makin mengepung Al-Husain. Siapa yang pertama kali harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi di Karbala pada tanggal 10 Muharram adalah Al-Hur bin Yazid Ar-Riyahi. Walaupun pada awalnya Al-Hur tidak membayangkan bahwa mereka akan serius menghabisi Al-Husain. Mungkin di tengah jalan nanti akan ada deal-deal tertentu sehingga Al-Husain tetap selamat, tidak terbunuh, dan dia pun tetap terhormat di mata Ubaidillah bin Ziyad. Itu bayangan Al-Hur bin Yazid. Namun pada hari Muharram, ketika pasukan telah berbaris 30.000 dalam catatan paling sedikit di antara yang disebutkan oleh para ahli sejarah, 30.000 pasukan cuman melawan kurang lebih dari 100 pasukan. Setelah kelihatan serius akan ada pembantaian besar-besaran, perang yang tidak sebanding, Al-Hur bertanya kepada Umar bin Sa'ad, "Amuqatilun anta hadzal rajul?" Wahai Umar, kamu serius mau memerangi dan membantai orang itu? Al-Husain maksudnya. Dia mengatakan, "Nah, wallah, demi Allah, peperangan yang paling ringan adalah akan terbang kepala-kepala
dan kemudian terjatuh di padang pasir ini. Tangan-tangan akan berserakan, jasad-jasad akan bergelimpangan. Itu perang yang paling sedikit. Ketika menyaksikan semacam demikian, dia tinggalkan. Umar bin Sa'ad ditinggalkan, dia bergabung dengan 1000 yang menjadi tanggung jawab dia. Kemudian dia mulai berpikir bahwa dia harus menentukan pilihannya. Dalam dialog lanjutannya antara Al-Hur dengan Umar bin Sa'ad, kenapa kamu lakukan itu? Apa kata Umar bin Sa'ad? Lau kanal amru biyadi. Kalau urusan dan ketentuannya itu di tanganku, saya tidak akan berani Husain. Tetapi walakin amiruka ya'badali. Amirmu Ubaidillah bin Ziyad tidak menghendaki kecuali aku menghabisi dan membantai Al-Husain. Berarti kita menyaksikan Umar bin Sa'ad sebagai manusia yang benar-benar telah terlucuti dari statusnya sebagai manusia. Manusia itu adalah orang yang punya ikhtiar. Apabila ikhtiarnya sudah di tangan orang lain, pikirannya dikuasai oleh orang lain, dia harus menjalankan agenda orang lain walaupun bertentangan dengan dirinya, berarti dia sudah bukan manusia lagi. Karenanya kemudian ditinggalkan oleh Al-Hur. Al-Hur kemudian semua tahu Al-Hur adalah seorang pemberani yang sangat luar biasa. Namun di hari itu kelihatan agak sedikit galau pikirannya. Kemudian berkata kepada teman yang di sebelahnya, sepertinya kamu belum sempat memberi minum kudamu mulai tadi. Teman ini kemudian memahami bahwa sepertinya mungkin Hur itu mau melarikan diri dari medan perang, cuman malu kalau kelihatan saya. Maka dia mengatakan, ya sepertinya saya harus memberikan minum. Padahal baru saya beri minum kuda saya. Dia menjauh menuju sungai Furat, sehingga Al-Hur kelihatan sendirian di situ, jauh dari temannya. Kemudian Al-Hur seakan mau melangkahkan kudanya ke depan, namun kemudian berhenti. Temannya mengatakan, demi Allah, apabila aku ditanya siapa penduduk Kufa yang paling pemberani, pasti jawaban saya hanya mengatakan engkau, wahai Hur. Namun kenapa ini sekarang? Saya lihat kamu gemetar. Apa takut menghadapi Al-Husain? Kamu kelihatan tidak seperti biasanya. Maka Al-Hur mengatakan, inni khayyartu nafsi bainal jannati wan nar. Aku ini sekarang sedang berhadapan dengan pilihan. Diriku aku sodarkan 2 pilihan, surga atau neraka. Karena aku tidak akan memilih sesuatu apapun untuk menjadi ganti surga. Kemudian dia langsung kencangkan, berjalan, lari kudanya menuju Al-Husain. Semua orang keheranan. Apa yang ingin dilakukan oleh Al-Hur? Apakah dia menjadi penyerang pertama ke rombongan Al-Husain, atau mau apa ini orang? Sampai mendekat ke kemah Al-Husain dengan melambaikan tangannya sambil berdoa, memohon ampun kepada Allah. Dengan kepala menunduk, dia lompat dari kudanya, kemudian di hadapan Al-Husain sambil menundukkan kepalanya mengatakan, wahai tuanku, ana sahibukal ladzi habastuk. Aku orang yang beberapa hari lalu menahan kamu dan rombonganmu. Aku yang membuat takut anak-anak kecil dalam rombonganmu. Aku, semua itu gara-gara aku. Fahali min taubah. Apakah masih ada kesempatan taubat untukku, wahai tuanku? Maka Al-Husain kemudian mengatakan, jika engkau bertobat kepada Allah, Allah akan menerima taubat. Kita bisa bayangkan, apakah kita pernah melakukan dosa sebesar yang dilakukan oleh Al-Hur bin Yazid Ar-Riyahi? Insyaallah kita tidak pernah melakukan dosa yang seperti itu. Kalau dosa yang seperti itu Allah terima taubat dan ampunannya diberikan kepada hamba yang bertaubat itu, lalu mungkinkah Allah akan menolak taubat orang-orang yang mencintai Al-Husain dan tulus kepada Al-Husain? Namun mungkin karena hawa nafsu, karena tipuan setan, kemudian terjatuh dalam kubangan dosa. Al-Husain kemudian mengatakan Allah akan menerima taubat. Namun Al-Hur memahami, Al-Hur menyadari bahwa dosa dia terlalu besar.
Dosa dia tidak bisa cuman sekedar dengan mengucapkan istighfar, memohon ampun di hadapan imam zamannya. Dia harus menebus dosa itu dengan darah dan jiwanya. Makanya dia menjadi orang yang pertama kali meminta izin kepada Abu Abdillah Husain untuk menebus dosanya. Kita teringat dengan cerita para tukang sihir Nabi Allah Musa yang beriman pada Nabi Allah Musa. Kami hanya berharap Allah mengampuni khatayana. Apa yang dilakukan oleh Al-Hur? Hanya mengharap ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya kemudian Al-Hur meminta izin kepada Al-Husain dan maju menghadap musuh. Dia buat porak-poranda musuh sebelum kemudian dikepung dan dilempari dengan dihujai dengan anak panah dan kemudian dia jatuh syahid. Menyaksikan yang demikian, putra Al-Hur yang sama sekali tidak diajak musyawarah oleh Al-Hur. Al-Hur benar-benar tidak mau bermusyawarah dengan siapapun. Takut dibocorkan, takut anaknya pun khianat, maka dia bungkam. Dia cuma memikirkan keselamatan dirinya. Di akhirat pun yauma yafirul mar'u min akhi. Tidak akan ada yang menyelamatkan kecuali diri masing-masing. Karena dia mengambil keputusan itu. Namun dengan ketulusan Al-Hur, putranya pun kemudian mendapatkan hidayah. Dia maju ke arah rombongan Al-Husain, kemudian berbalik menghadap musuh dan memerangi musuh-musuh yang beberapa detik sebelumnya adalah teman-temannya. Tidak lama karena mungkin kehebatannya tidak seperti Al-Hur, putra Al-Hur kemudian tersungkur dan syahid. Menyaksikan putra Al-Hur gugur, saudara Al-Hur juga yang ada di dekat putra tersebut bangkit, kemudian lari dan membunuh teman-teman yang di sekitarnya. Mendapat keberkahan dari taubatnya Al-Hur bin Yazid Ar-Riyahi. Menyaksikan tidak lama dikepung, maka saudara Al-Hur gugur syahid. Budak Al-Hur yang ada di baris belakang ingin bergabung dengan tuannya, ingin bergabung dengan Abu Abdillah Husain. Namun tidak mungkin. Dia di saf terbelakang, dia di tengah-tengah pasukan. Maka apa yang bisa dia lakukan? Dia bunuh orang-orang yang di sekitarnya sebelum kemudian juga dibunuh oleh musuh-musuh Allah. Ini sejarah menyebutkan bahwa dengan keberkahan Al-Hur, saudaranya, putranya dan budaknya mendapatkan hidayah dari Allah. Catatan akhir yang ingin saya sampaikan, bahwa kenapa Al-Hur mendapatkan hidayah untuk bisa menentukan pilihannya dengan tepat di saat yang tepat. Para ulama mengatakan bahwa ini adalah satu di antara keberkahan Al-Hur punya rasa hormat kepada Ahlul Bait. Dalam dialog di hari pertama ketemu dengan Al-Husain, ketika Al-Husain menyadarkan Al-Hur, berbicara dialog dengan Al-Hur, terlontar dari Al-Imam Al-Husain alaihissalam sebuah ungkapan kepada Al-Hur, sakilatka ummuka ya Hur. Kata sakilatka ummuk artinya mudah-mudahan ibumu menangisi kematianmu. Ini ungkapan biasa orang Arab menyebutkan demikian. Ketika ingin marah kepada seorang, mudah-mudahan kamu ditangisi oleh ibumu, kematianmu diratapi oleh ibumu. Sakilatka ummuk. Apa kata Al-Hur? Ini kata-kata tidak pernah didengar oleh Al-Hur. Tidak ada orang yang berani mengatakan demikian kepada Al-Hur. Mungkin itu kali pertama dia mendengar kalimat sakilatka ummuka ya Hur dari mulut suci Al-Husain. Kalau ada orang lain, paling ringan Al-Hur akan membalas dengan kata-kata yang sama, sakilatka ummuk. Saya akan membunuh kamu sehingga ibumu meratapimu. Namun kata Al-Hur, kamu telah menyebut ibuku. Namun saya tidak mungkin melontarkan kata-kata yang kurang sopan tentang ibumu Fatimah. Saya tidak berani. Makanya saya lebih memilih diam. Saya tidak berani membalas engkau wahai Al-Husain dengan kata-kata sakilatka ummuk, karena ibumu adalah Fatimah putri Rasulullah yang saya hormati. Penghormatan kepada Az-Zahra alaihassalam dari seorang yang walaupun sempat menggiring putranya
ke padang Karbala, penghormatan itu menjadi awal titik cahaya hidayah buat Al-Hurr ibn Yazid Ar-Riyahi. Karena kita juga, kita harus memuliakan, menghormati, mengagungkan semua yang terkait dengan Al-Husain alaihi salam. Termasuk majalis Al-Husain, para pecinta Al-Husain harus menjadi orang yang kita prioritaskan lebih dari segala yang lainnya. Mengagungkan majelis-majelis Al-Husain adalah sesuatu yang akan menjadi jalan taufik Allah memberikan hidayah kepada kita. Sekali lagi mudah-mudahan dengan kita menghidupkan dan mengagungkan syair Husainiyah, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Allah menetapkan keimanan dalam jiwa kita dan kemudian Allah membangkitkan kita kelak di hari akhir bersama Al-Husain wa ashabil Husain. Assalamu alayka ya Aba Abdillah wa ala al-arwahil lati halat bi finaik. Alaikum binni salamullahi abadan ma baqit wa baqiya al-lail wan nahar. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.